Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan mempresentasikan soal dan pembahasan materi yang ada di buku Akuntansi Suatu Pengantar 2, karangan saya sendiri Catur Sasongko, kemudian Koroton Ain dan Aisyah Diah Pratiwi. Adapun topik yang akan saya bahas adalah liabilitas jangka panjang. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.permisalemba.com, cari e-learning akuntansi suatu pengantar 2 karangan Catur Sasongko dan kawan-kawan. Dapatkan video pembelajaran, kemudian video soal pembahasan seperti ini, dan kuis yang Anda bisa ikuti. Jangan lupa akses e-learning.permisalemba.com. Kode akses tersebut bisa Anda peroleh dengan cara membeli buku akuntansi suatu pengantar 2 terbitan penerbit obligasi yang original tentunya, yang akan berisikan kode akses e-learning yang dapat Anda akses selama 6 bulan gratis, atau Anda membeli kode aksesnya. Baik, kita mulai. Berikut ini adalah soalnya. Pada tanggal 1 Januari 2021, PT Gonjang Ganjing menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 50 miliar rupiah pada tingkat harga 96. Obligasi tersebut memiliki tingkat suku bunga kupon sebesar 12% dan jatuh tempo selama 5 tahun. Diminta, buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi penerbitan obligasi pada tanggal 1 Januari 2021 dan pembayaran bunga pertama 1 Juli 2021. Berikut ini adalah jawabannya. Langkah yang pertama, kita menentukan apakah obligasi tersebut dijual dengan diskon atau premium atau pada nilai nominalnya atas penerbitan obligasi ini. Nah, yang kita tahu, nilai nominal utang obligasi adalah 50 miliar. Nilai nominal adalah nilai yang harus dibayarkan saat utang obligasi ini jatuh tempo. Perusahaan penerbit obligasi akan membayarkan ke pemegang obligasi saat jatuh tempo. Nah, akan dibayar 50 miliar. Harga penerbitan obligasi atau harga jual obligasi adalah 96. Ini maksudnya adalah harga jual obligasi adalah 96% dari nilai nominal. Nah, ya. Maka, uang kas yang diterima dari penerbitan atau penjualan obligasi oleh PT Gonjang Ganjing adalah tingkat harga kali dengan nilai nominal obligasi. Tingkat harganya 96, nilai nominalnya adalah 50 miliar. Maka 96% kali 50 miliar, kita dapatkan 48 miliar. Nah, diskon obligasi terjadi saat kas yang diterima itu lebih rendah daripada nilai nominal. Nah, kita lihat di sini. Kas yang diterima dari penerbitan obligasi 48 miliar. Adapun nilai nominal utang obligasi adalah 50 miliar. Berarti atas penerbitan obligasi ini terjadi diskon. Nah, berapa diskonnya? Nilai nominal 50, kas yang diterima 48. Maka diskonnya adalah 2 miliar. Berikut ini adalah ayat jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi 1 Januari 2021 pada PT Gonjang Ganjing. Nah, di debit kas ini sebesar harga jual tadi kali nilai nominal 48M. Kemudian utang obligasi 50M. Nah, ini nilai yang akan dibayarkan PT Gonjang Ganjing ke pemegang obligasinya saat obligasi jatuh tempo 50M. Nah, di debit berarti diskon utang obligasi 2 miliar. Nah, diskon ini nanti akan diamortisasi. Untuk video kali ini, amortisasinya menggunakan metode garis lurus atau straight line. Nah, dapatkan video pembahasan tentang liabilitas jangka panjang atau utang obligasi ini yang amortisasi diskon atau premiumnya itu menggunakan metode bunga efektif atau effective interest method. Kali ini
saya akan menjelaskan dengan metode garis lurus atau straight line, amortisasi dari diskonnya. Berikutnya adalah jawaban untuk ayat pencatatan transaksi tanggal 1 Juli 2021, transaksi pembayaran bunga. Jadi PT Gonjang Ganjing atas obligasi yang diterbitkan ini membayarkan kupon bunga setahun 2 kali, 1 Januari dan 1 Juli. Nah, dia diterbitkan tadi 1 Januari 2021, maka tanggal 1 Juli 2021 PT Gonjang Ganjing harus membayarkan bunga kepada pemegang obligasinya. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah pengerjaannya. Langkah yang pertama, kita menentukan pembayaran bunga pada 1 Juli 2021. Nah, bunga yang dibayarkan per 1 Juli 2021, obligasi ini memiliki tingkat suku bunga itu 12%. Ya, 12% tingkat suku bunga kuponnya. Dan dia dibayarkan setahun 2 kali. Maka setiap kali bayar bunga yang dibayarkan adalah 12% dibagi dengan 2. Dikali dengan nilai nominal obligasinya. Nah, seperti ini. Jadi tingkat suku bunga kupon 12% itu per tahun. Dia bayar bunganya setahun 2 kali, maka dibagi 2 setiap pembayaran bunga. Atau sama dengan 6% setiap kali bayar bunga. Kemudian nilai nominalnya dari soal 50 miliar. Maka yang dibayarkan cash-nya itu adalah 3 miliar. 3 miliar. Tapi ingat, saat penerbitan 1 Januari tadi ada diskon obligasi, diskon utang obligasi. Nah, bagaimana treatment amortisasi diskon utang obligasi dengan menggunakan metode garis lurus? Nah, itu langkah kedua, kita menentukan besarnya amortisasi diskon utang obligasi yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2021. Ada 2 metode ya. Yang pertama metode garis lurus atau straight line. Yang kedua adalah metode bunga efektif atau effective interest method. Nah, dalam video ini saya akan membahas metode garis lurus. Metode bunga efektif dapat Anda peroleh di e-learning.perbisalimba.com, e-learning akuntansi suatu pengantar 2, Catur Sasongko dan kawan-kawan. Nah, amortisasi diskon utang obligasi setiap kali pembayaran bunga dengan metode garis lurus atau straight line itu adalah berapa nilai diskon obligasi dibagi dengan jumlah pembayaran bunga, berapa kali bayar bunga. Nah, obligasi ini jatuh temponya itu adalah 5 tahun. Kemudian setiap tahun membayar 2 kali pembayaran bunga. Maka ada 10 kali pembayaran bunga yang dilakukan sejak terbit obligasi sampai nanti obligasi jatuh tempo. Maka setiap kali bayar bunga, amortisasi diskonnya adalah diskon obligasinya, lihat kembali saat penerbitan, 2 miliar dibagi jatuh tempo 5 tahun, setahun bayar bunga 2 kali, maka akan ada 10 kali pembayaran bunga. Maka amortisasinya setiap pembayar bunga adalah 200 juta rupiah. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, ini langkah ketiga, membuat ayat jurnal. Nah, tadi yang dibayarkan itu kas, ini sebesar bunganya 12% bagi 2 kali nilai nominal 50 miliar. 3M. Tetapi beban bunga yang diakui itu bukan 3M, tapi 3,2M. Kenapa? Karena ada amortisasi diskon nih, 200 juta di kredit. Jadi amortisasi diskon itu membuat nilai diskon utang obligasi setiap kali pembayaran bunga itu akan menurun dan nanti diskon utang obligasi akan menjadi 0 saat obligasi jatuh tempo, saat dibayarkan kembali oleh PT Gonjang Ganjing. Nah, diskon utang obligasi saldo normalnya itu di debit, dia diamortisasi di kredit. Nah, ini dia. Makanya beban bunganya bukan 3 miliar tapi 3,2 miliar rupiah. Amortisasi diskon menambah beban bunga. Amortisasi premium utang obligasi mengurangi beban bunga yang dicatat. Tapi jumlah kasnya ini tetap sama yang dibayarkan. Ya, jadi ini tingkat suku bunga kupon tadi 12% per tahun. Setahun bayar bunga 2 kali, maka dibagi 2 dikali dengan nilai nominal. Nah, amortisasi, beban bunganya adalah yang dibayarkan bunganya kas tadi 3M ditambah dengan amortisasi
diskon obligasi. Dengan demikian berakhir sudah presentasi saya terkait soal dan pembahasan liabilitas jangka panjang, utang obligasi, yang menggunakan buku referensi Akuntansi Suatu Pengantar 2 terbitan Perbis Salemba yang dikarang oleh saya sendiri Catur Sasongko, Kuratun Ain, dan Aisyah Diah Pratiwi. Jangan lupa untuk mengunjungi perbitsalemba.com untuk melihat koleksi-koleksi buku yang diterbitkan oleh perbitsalemba.com. Kemudian juga e-learning, ada training, dan kalau Anda ingin membeli buku Penerbit Salemba yang original secara online, silakan kunjungi lexikabookstore.com atau juga toko buku Penerbit Salemba juga ada di Shopee. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.